got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aifa Triwinarni, NIM 21403032, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Islamic branding. Dalam pembahasan ini meliputi pengertian, fungsi, peran, identitas merek, kepribadian merek, jenis dan peluang Islamic branding. Materi yang pertama yaitu pengertian. Brand merupakan merek yang mengacu pada konsep bisnis dan pemasaran yang membantu orang untuk lebih mudah mengidentifikasi suatu perusahaan, produk, atau individu tertentu. Branding merupakan cara untuk membangun pernyataan yang rasional, emosional, kultural dari suatu merek. Sedangkan Islamic branding merupakan penggunaan nama-nama yang berkaitan dengan Islam atau identitas halal untuk sebuah produk. Brand biasanya menggunakan penanda pengenal untuk membantu menciptakan identitas merek di suatu pasar. Merek memberikan nilai yang sangat besar bagi perusahaan atau individu. Mereka memberikan keunggulan yang kompetitif atas orang lain di industri yang sama. Dengan demikian, banyak entitas yang mencari perlindungan hukum untuk merek mereka dengan memperoleh merek dagang. Brand merupakan aset tidak berwujud yang membantu orang mengidentifikasi perusahaan tertentu dan produknya. Logo, slogan, atau tanda pengenal lainnya merupakan cara untuk mempromosikan iklan, brand, atau merek mereka. Pengukuran variabel Islamic branding mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Yunus et al. Yaitu: yang pertama, pentingnya merek; yang kedua, keakraban merek; yang ketiga, kepercayaan konsumen; yang keempat yaitu label halal. Selanjutnya yaitu fungsi brand. Fungsi brand yaitu sebagai identitas atau wajah dari sebuah perusahaan atau bisnis, sehingga keberadaannya bisa dibedakan dengan bisnis lainnya. Dengan adanya merek, barang atau jasa yang diberikan oleh perusahaan juga mempunyai nama sebagai tanda pengenal. Selanjutnya yaitu peran brand. Yang pertama, membantu kesadaran merek atau brand awareness. Kesadaran merek adalah persentase pelanggan yang mengetahui dan mengingat sebuah brand. Misalkan, kita diminta untuk menyebutkan jenis minuman teh kemasan pasti yang muncul dalam benak kita yaitu seperti teh botol sosro atau teh kotak. Nah, kesadaran brand ini bertujuan agar mendominasi pasar dan mempermudah proses penjualan. Dengan membangun kesadaran brand dalam pasar, otomatis juga akan menjadi pelindung bagi bisnisnya. Yang kedua yaitu menciptakan koneksi emosional. Ketika konsumen membeli produk atau jasa layanan dari sebuah brand berdasarkan perasaan dan hubungannya dengan brand tersebut, maka hal itu bisa disebut dengan timbulnya koneksi emosional. Menciptakan hubungan emosional adalah bagian yang sangat penting dari strategi branding bisnis. Yang ketiga yaitu pembeda produk. Ketika konsumen telah memahami mengapa produk atau jasa berbeda dengan yang lainnya, atau bahkan lebih baik,
maka mereka akan selalu mempunyai alasan untuk memberi produk tersebut lagi. Hal ini akan membuat bisnis pada posisi yang aman, sebab pelanggan akan senantiasa mempunyai alasan yang jelas guna membeli sebuah produk. Yang keempat yaitu menciptakan kredibilitas dan kepercayaan. Pada dasarnya, brand atau merek merupakan reputasi yang dihasilkan dari janji yang telah dibuat dan dirawat secara konsisten dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan dari pasar. Hasilnya, konsumen akan mampu mengenai nama merek tersebut dengan simbol, visualisasi seperti logo, warna, kemasan, atau produk. Yang kelima yaitu memotivasi pembeli. Merek merupakan alat pemasaran yang sangat efektif dan efisien guna membangun minat, gengsi, motivasi, dan daya tarik pembeli bagi pelanggan. Bahkan, pelanggan akan tetap termotivasi untuk membeli produk itu lagi, meskipun produk tersebut belum diluncurkan. Motivasi semacam ini akan menciptakan loyalitas merek dan pelanggan akan setia membeli produk-produk dari brand yang sama. Selanjutnya yaitu identitas merek. Identitas merek ialah kumpulan semua elemen yang diciptakan perusahaan untuk menggambarkan citra yang tepat bagi konsumennya. Identitas merek berbeda dari citra merek dan pencitraan merek. Meskipun terkadang seringkali disamakan oleh kebanyakan orang, identitas merek terkait tentang nama, logo, warna, tagline, atau simbol sebuah merek. Agar menjadi efektif, identitas merek perlu memiliki resonansi dengan konsumen. Tujuannya untuk dapat membedakan merek dengan pesaing, serta dapat menjelaskan apa yang akan dilakukan perusahaan dalam menjaga keberlanjutan produknya. Yang selanjutnya yaitu kepribadian merek. Kepribadian merek merupakan himpunan karakteristik yang terkait dengan merek. Kepribadian merek membantu konsumen dalam melakukan identifikasi mengenai kepribadian konsumen dengan merek serta untuk dapat mengekspresikan kepribadian konsumen dengan merek tersebut. Hal ini terjadi karena konsumen cenderung menganggap kepemilikan sebagai bagian dari diri mereka sendiri. Selanjutnya yaitu jenis Islamic branding. Islamic branding dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu Islamic branding by compliance. Islamic branding harus menunjukkan dan memiliki daya tarik yang kuat pada konsumen dengan cara patuh dan taat kepada syariat Islam. Brand yang masuk dalam kategori ini adalah produknya yang sudah halal, diproduksi oleh negara Islam, dan ditunjukkan untuk konsumen Muslim. Yang selanjutnya yaitu Islamic brand by origin. Penggunaan brand tanpa harus menunjukkan kehalalan produknya, karena produk ini berasal dari negara Muslim. Merek-merek ini memperoleh deskripsi Islami terutama karena mereka berasal dari negara-negara Muslim. Yang selanjutnya yaitu Islamic brand by customer. Jenis ketiga dari Islamic branding yaitu menggambarkan merek yang berasal dari negara-negara non-Muslim, namun produk tersebut dirancang khusus untuk menargetkan konsumen Muslim. Meskipun merek-merek ini biasanya dimiliki oleh non-Muslim, mereka digambarkan sebagai Islami berdasarkan target pelanggan mereka, yaitu seorang Muslim.
selanjutnya yaitu peluang Islamic branding. Yang pertama yaitu pendidikan. Saat ini telah banyak muncul lembaga-lembaga pendidikan yang menggunakan branding Islami. Lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar maupun jenjang pendidikan tinggi. Sebagai contohnya saat ini banyak kita jumpai Sekolah Dasar Islam Terpadu atau SDIT yang menawarkan program pendidikan belajar yang banyak memberikan pelajaran yang bermuatan Islam. Yang kedua yaitu pariwisata dan perhotelan. Produk dan pelayanan pariwisata dan hotel banyak diberikan berbagai perusahaan untuk melayani khususnya pasar muslim. Dengan disediakan paket mulai dari perjalanan wisata sampai kebutuhan hotel dan restoran yang dikemas dalam konsep syariah. Seperti dengan menyediakan tempat ibadah yang nyaman atau terdapat petunjuk arah kiblat. Yang ketiga yaitu perawatan medis, farmasi, dan kosmetik. Khususnya pada pasar ini sangat menjanjikan sekali karena semakin banyaknya umat muslim yang ingin mematuhi hukum syariat, mereka akan hanya mengkonsumsi produk atau apapun itu pastinya yang sudah halal. Terdapat banyak perusahaan yang menyediakan perawatan medis untuk menunjang kebutuhan konsumen muslim. Begitu juga terkait dengan produk farmasi dan kosmetik. Produk-produk yang dihasilkan bukan produk yang mengandung zat yang dilarang atau berbahaya dan yang tidak melanggar syariat agama. Bahkan sekarang banyak bahan kosmetik yang mengandung bahan yang baik seperti habatus sauda, minyak zaitun, atau menggunakan siwak. Yang keempat yaitu hiburan. Pada kategori ini, produk yang terkait dengan hiburan adalah adanya televisi yang menayangkan acara-acara religius, siraman rohani, atau pengajian di hari biasa ataupun ketika menjelang Ramadan. Yang kelima yaitu internet, media, dan digital. Dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemunculan produk yang berkaitan dengan teknologi saat ini sudah berkembang sangat pesat. Saat ini khususnya umat muslim sudah banyak dimudahkan oleh kemajuan teknologi tersebut. Seperti contohnya terdapat layanan yang memberikan petunjuk untuk mengetahui arah kiblat ataupun untuk waktu sholat. Selain itu juga sudah terdapat Al-Quran digital dan kalkulator penghitung zakat. Yang keenam yaitu produk keuangan. Contohnya seperti bank syariah, BPR syariah, koperasi syariah atau BMT, dan penggadaian syariah. Yang ketujuh yaitu gaya hidup dan produk fashion. Kategori gaya hidup dan produk fashion merupakan produk yang mengalami perkembangan sangat cepat dan pesat dari waktu ke waktu. Sebab untuk perkembangannya ini mengikuti tren yang ada. Tidak dapat dipungkiri untuk kategori ini berkembangnya sangat banyak dipengaruhi oleh tren-tren global. Produk-produk yang dihasilkan dalam kategori ini yaitu menggabungkan fashion dengan prinsip-prinsip Islam. Seperti saat ini banyak bermunculan pakaian atau busana muslim. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.